Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminta Cici Arum, NPM 19144600196 dari kelas A519. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester atau ujian akhir semester mata kuliah statistika lanjut dengan dosen pengampu Ibu Titi Sunanti NPD. Mohon maaf jika video ini terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk pengujian regresi berganda. Jadi untuk datanya sendiri sudah saya tambahkan NPM terakhir saya yaitu angka 6. Jadi ini adalah data baru. Nah, untuk langkahnya yang pertama kita blok dulu. Lalu kita kopikan ke bagian data view. Kemudian untuk variabel view kita ganti dengan X1. Ini jadi X2. Kemudian yang di bawahnya adalah Y. Dan untuk desimalnya sendiri kita ganti ke 0. Kemudian untuk label di sini ada usia atau X1, pengalaman kerja X2, dan kinerja jadi Y. Setelah itu kita kembali ke data view. Untuk langkah pengujiannya yaitu klik analyze, regression, dan linear. Setelah itu kinerja masuk ke dependent, usia masuk ke independent, dan yang pengalaman kerja juga masuk ke independen. Lalu kita oke. Nah, ini untuk outputnya dari uji regresi bergandanya. Kemudian sekarang saya akan mengimplementasikan hasil dari uji regresi berganda ini. Nah, ini untuk output SPSS-nya sudah saya kopikan di Word. Kemudian sebelum kita menyimpulkan, kita harus memiliki dasar untuk penarikan kesimpulan data. Adapun regresi berganda itu ada dua uji. Yang pertama uji T. Jadi untuk dasar penarikan kesimpulan pada uji T yang pertama, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 atau terhitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, jika nilai sig lebih besar dari 0,05 atau terhitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun untuk outputnya mencari T tabelnya, kita bisa menggunakan alfa atau tingkat kepercayaannya sebesar 0,05. Kita bagi dengan 2, hasilnya 0,025. Kemudian ini kita cari urutan ke-14. Asalnya N dikurangi K dikurangi 1, di mana N adalah jumlah sampelnya, banyaknya ada 17. Untuk K-nya adalah jumlah variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Ada X1 dan X2 dikurangi 1 adalah rumusnya, jadi ini ketemunya 14. Nah, untuk T tabel sendiri dengan tingkat kepercayaannya 0,025, urutan ke-14 itu setelah saya cek urutan dari T tabelnya adalah 2,145. Nah, ini untuk hasil output dari uji regresi berganda sendiri. Untuk outputnya, saya mengkopikan ini ke koefisien. Kemudian untuk kesimpulan yang pertama, untuk sig pengaruh usia X1 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,978 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitungnya 0,029 lebih kecil dari T tabel. Maka dapat disimpulkan jika tidak terdapat pengaruh usia atau X1 terhadap kinerja atau Y. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, nilai sig untuk pengaruh usia X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,043
lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,863 lebih kecil dari T tabel 2,145, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja X2 dan terhadap kinerja atau Y. Jadi kesimpulannya dari uji T, yang pertama tidak berpengaruh terhadap kinerja, pengalaman kerja tidak berpengaruh. Yang kedua yaitu ada uji F. Di sini saya menggunakan output yang ANOVA untuk dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai SIG lebih besar 0,05 atau F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan terhadap variabel Y. Untuk langkah mencarinya yaitu K dibagi N dikurangi K. Untuk K adalah banyaknya variabel bebas itu ada 2 dan N itu banyaknya sampel ada 17 dikurangi 2 ketemunya 15 ketemu 3,65. Kemudian untuk outputnya saya menggunakan ANOVA. Berdasarkan output SPSS diketahui nilai signifikan untuk pengaruh usia X1 dan pengalaman kerja atau X2 secara simultan terhadap kinerja Y adalah sebesar 0,8485 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,763 atau lebih kecil dari F tabel 3,8, maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh usia X1 dan pengalaman kerja X2 secara simultan terhadap kinerja Y. Jadi, usia sama pengalaman kerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja setelah saya melakukan uji regresi berganda ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.